Beliau ini juga merupakan sosok ya tentor, guru ya dan juga pengajar yang luar biasa yang telah berkiprah sekitar hampir 10 tahun ya Mr. Fahri ya. 10 tahun, 12 tahun. 12 tahun ya. Wow, itu bukan suatu waktu yang lama ya kira-kira Mr. Fahri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Baik Mr. Fahri, ini sedikit saya membacakan profil dari narasumber kita hari ini. Mr. Fahri ini adalah seorang lulusan ya, yang mana pendidikan S1-nya untuk memperoleh gelar diperoleh dari State University of Medan, atau ya bahasa Indonesianya Universitas Negeri Medan lah ya. Unpad. Unpad, oh Unpad ya. Universitas Pancing Dalam. Ya, Pancing Dalam, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikannya ke postgraduate program ya di Gajah Mada ya. Ini Gajah Mada Medan ya, bukan ya? No, ya? Alhamdulillah bukan. Bukan ya. Alhamdulillah. Dari Universitas Gajah Mada ya di Yogyakarta ya. Yogyakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu ya Mr. Fahri ya. Oke, Mr. Rizky. Langsung saja kita akan membahas topik yang sangat menarik ini ya untuk kita ya saksikan bersama ya. Oke, topik kita hari ini adalah tentang profesi guru di era disrupsi. Oke, baik. Saya sendiri sebenarnya sih bertanya-tanya ya, kalau kita mendengar kata disrupsi ini ya, Mr. Fahri ya, akan banyak timbul kontroversi ya dalam pemikiran kita ya. Betul. Oke, semacam apa sih sebenarnya disrupsi ini? Sebenarnya Mr. Rizky, sebelumnya saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada pada kesempatan kali ini. Sebelumnya terima kasih, Alhamdulillah selamat bergabung di acara podcast ya pada kesempatan kali ini. Senang sekali hari ini saya bisa membersamai Bapak Ibu sekalian untuk sekedar berbagi ya Mr. Rizky ya. Berbagi apa yang saya ketahui, berbagi tentang persepsi dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah untuk aktivitas belajar mengajar kita nanti ke depannya. Baik, menjawab pertanyaan Mr. Rizky tadi, what is that disruption Mr. Rizky ya, atau apa itu disrupsi ya? Sebenarnya Mr. Rizky, kata-kata disrupsi ini baru familiar itu di beberapa bulan belakangan saja Mr. Rizky, terutama itu setelah COVID ini ya, mulai bulan setelah bulan Januari itu ya, baru muncul istilah disruption ini mulai naik ke permukaan. Walaupun sebenarnya dahulu sudah mulai diperkenalkan, tetapi lebih familiar itu ketika pasca COVID inilah, nanti setelah COVID ini terjadi. Oke. Dalam bahasa sederhananya Mr. Rizky, disruption atau disrupsi itu sebenarnya adalah perubahan. Hanya saja perubahan yang terjadi di sini Mr. Rizky dalam makna disrupsi itu perubahannya memang benar-benar menggantikan sistem yang lama menjadi sistem yang benar-benar baru Mr. Rizky. Itulah yang disebut dengan disrupsi. Kalau misalkan dahulu ya Mr. Rizky ya, misalkan kalau kita mengirim email pos gitu ya, surat. Kalau dulu itu kan kita mengirimnya menggunakan pos ya Mr. Rizky. Kalau sekarang ini sudah mulai perlahan ditinggalkan orang gitu ya, bahkan mungkin hampir mayoritas sudah menggunakan Gmail. Jadi perubahan-perubahan seperti itulah. Saya rasa ya kita semua tidak asing lah dengan perubahan. Itulah intinya Mr. Rizky tentang disrupsi. Artinya harus ada pergerakan move on gini ya Mr. Benar ya. Mr. Rizky. Banyak masa lalu ya. Benar. Oke. Baik Mr. Fahri ya. Nah kemudian di sini kita juga akan berbincang sedikit ya, terutama dari dunia pendidikan ya. Oke. Tidak hanya sektor pendidikan saja sih sebenarnya ya, semua sektor juga mengalami disrupsi ini ya, terutama sebagaimana yang kita tahu nih Mr. Fahri ya, ada pandemi yang melanda ya di seluruh dunia, wabah global ini ya. Oke ya, jadi cukup ya membuat prihatin keadaan perekonomian global sepertinya. Betul. Saya ingin bertanya di sini sedikit Mr. Fahri ya, bagaimana kira-kira peran guru sih yang harus kita lakukan ya? Saya sendiri sebagai seorang guru gitu ya. Bagaimana, apa kira-kira langkah yang harus saya lakukan untuk menjadi guru di era disrupsi ini Mr. Fahri? Baik Mr. Rizky. Sebelum saya masuk ke aspek pendidikan ya Mr. Rizky terkait dengan guru, Bapak Ibu sekalian, era disrupsi ini sendiri memang ya semua lini kehidupan itu terdampak Bapak Ibu sekalian ya, tidak hanya dunia pendidikan. Kalau yang terasa sekali dari aspek ekonomi tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau dulu itu kan kita masih
sifatnya bisnis itu offline ya, Mr. Rizky ya. Jadi masih di luar jaringan lah ya, luring gitu. Nah, tapi sekarang ini dengan adanya COVID, kita sadari atau tidak gitu, Mr. Rizky, kita terima atau tidak, seolah-olah adanya COVID ini terlepas dari konspirasi atau tidak, teori konspirasinya seolah-olah ini mempercepat ke arah hal tersebut, Mr. Rizky. Jadi bagaimana dahulu itu ya transaksi kita itu masih menggunakan uang kertas, uang tunai, dan sekarang perlahan-lahan kita lihat bahwa transaksi dalam bisnis ekonomi itu sudah bergerak ke arah digital, Mr. Rizky. Jadi ya, karena alasannya tentu orang takut dengan persentuhan secara langsung gara-gara COVID. Jadi perlahan-lahan bergeser, Mr. Rizky. Begitu juga dengan bisnis-bisnis, Mr. Rizky. Dan perlahan kita lihat bisnis-bisnis yang orientasinya itu masih offline, punya gerai-gerai shop offline, itu perlahan-lahan itu mulai ditutup, Mr. Rizky ya. Kita berakhir ya, eranya gitu ya, Mr. Fahri ya. Kemarin itu berita yang sempat viral juga di media sosial, bagaimana karyawan dari salah satu departemen store itu di PHK besar-besaran gitu ya. Karena ya social distancing gitu ya. Jadi seolah-olah adanya COVID ini memaksa kita itu untuk beralih ke dunia digital secepat mungkin. Nah, itu Mr. Rizky. Dan tidak tidak lain juga dengan dunia pendidikan, Mr. Rizky. Bagaimana kalau dulu kita belajar itu masih terikat di ruang kelas, Mr. Rizky ya. Sekarang ini ruang kelasnya itu sudah berubah ya, Mr. Rizky ya, menjadi dunia maya ya. Kita sering sekarang sudah, bagi Bapak Ibu guru sekalian ya, kita sudah terbiasa dengan Google Classroom, dengan Zoom, kalaupun masih ada yang menggunakan, dengan Google Meet gitu. Jadi paradigma seperti itu saya rasa sudah bergeser, ditambah dipercepat lagi dengan adanya COVID-19 ini, Mr. Berarti Rizky. ada sedikit pergeseran ya, Mr. Fahri ya. Benar. Jadi ada opini yang digiring ke arah digitalisasi. Betul sekali, Mr. Rizky. Dan COVID ini saya rasa sebagai pempercepatnya, Mr. Rizky, untuk digeser ke arah hal tersebut, Mr. Rizky. Luar biasa ya fenomena COVID ini ya, Mr. Ya, Fahri. Benar, sangat-sangat luar biasa. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang lain tentunya, Mr. Rizky. Baik, Mr. Fahri, di sini saya ada sedikit mengutip nih ya. Saya ingin minta sedikit tanggapan nih dari Mr. Fahri ya. Ini kutipan yang saya ambil dari Menteri Pendidikan ya, Nadiem Makarim. Dia mengatakan teknologi adalah tools. Ya, teknologi adalah tools, hanya sebuah alat, bukan segalanya. Betul. Interaksi antara guru dan murid itu adalah esensi yang utamanya. Bagaimana sih Mr. Fahri memandang hal ini kira-kira? Oke, baik. Sebenarnya pertanyaan Mr. Rizky ini, Bapak Ibu sekalian, terkait juga dengan satu pertanyaan yang saya rasa ini sudah sering kita dengar. Apakah guru itu bisa digantikan oleh teknologi gitu kan? Kalau menurut Mr. Rizky gimana kira-kira? Kalau saya tanya, apakah guru itu bisa digantikan oleh teknologi? Bagaimana menurut Mr. Rizky? Kalau saya berpikir, Mr. Fahri ya, teknologi itu sebenarnya hanya sebagai alat saja untuk mempermudah tugas kita sebagai guru. Tapi peran guru itu sendiri sebenarnya sentral ya. Dari apa yang sudah kita alami gitu ya, Mr. Fahri, selama 1 atau 2 bulan ini ya, langsung kita praktek live and eksklusif gitu ya. Di kelas masing-masing kita bisa memperhatikan bagaimana ya antusias siswa itu lebih ya, mungkin lebih menurun ya dengan penggunaan sistem online ini. Benar. Meskipun ada beberapa yang tetap bersemangat, tapi ya itu tadi fakta di lapangan meminta memang murid-murid itu meminta kelasnya offline, face to face dengan guru langsung. Tapi ada satu hal yang menarik, Mr. Rizky, Bapak Ibu sekalian. Ketika ditanya apakah guru itu bisa digantikan oleh teknologi, ada satu pertanyaan yang sebaliknya yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan, Mr. Rizky. Saya tertarik dengan pertanyaan itu justru. Jadi bukan apakah guru bisa digantikan oleh teknologi, tetapi dibalik sama beliau pertanyaannya, Mr. Rizky. Guru seperti apa yang bisa tergantikan oleh teknologi? Nah, menarik ya, ini pertanyaan yang berbeda tentunya, Mr. Rizky ya. Kalau yang tadi, apakah guru bisa digantikan oleh teknologi? Sekarang guru seperti apa yang bisa digantikan oleh teknologi di tengah era disrupsi seperti sekarang ini. Baik, saya rasa ya guru seperti apa yang bisa diganti oleh teknologi. Mungkin kita bisa flashback sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan lah saya ajak kita coba sedikit mengingat kembali ketika kita dahulu sekolah ya, mulai dari SD 6 tahun ya Mr. Rizky, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan kuliah 4 atau 5 tahun, S1, S2, dan seterusnya. Kalau misalkan saya bertanya lah kepada kita semua Bapak Ibu sekalian dan Mr. Rizky yang ada di sini, kira-kira kalau saya minta lah dari jenjang pendidikan yang lama itu yang kita sudah lalui, kalau saya minta kita mengingat, sebutkan
3 sosok guru ataupun dosen yang kita ingat sampai sekarang, Mr. Rizky, dari jenjang pendidikan kita dari SD sampai kuliah tersebut, Mr. Coba kalau saya ajak Bapak Ibu sekalian merenung, bisa nggak Bapak Ibu secara spontan itu menyebutkan 3 sosok guru yang masih diingat sampai sekarang? Kalau Mr. Rizky bagaimana sendiri? Bisa menyebutkan, masih mengingat kira-kira? Masih Mr. Fahri, ada beberapa yang saya ingat ya, tentu ya. Tentu ya itu tadi ya, sosok yang betul-betul luar biasa bagi saya ya, menginspirasi. Biasanya ada 2 itu Mr. Rizky ya, yang kita ingat gara-gara kalau dulu killernya ya Mr. Rizky ya, dan yang kedua ya dia angel gitu ya, malaikat ya Mr. Fahri ya, sangat baik gitu dan ya. Inspiring Mr. Rizky ya, dan menginspirasi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dari pertanyaan yang saya sampaikan barusan, kita sebenarnya sudah bisa menjawab apa yang saya sampaikan tadi Mr. Rizky. Guru seperti apa yang bisa tergantikan oleh teknologi gitu ya. Jadi kalau kita di era disrupsi ini sifatnya itu hanya menjadi guru yang repetitif. Nah, repetitif dalam artian begini Bapak Ibu sekalian. Materi yang kita sampaikan itu ya itu berulang dari tahun ke tahun, tidak ada inovasi, tidak ada perubahan sama sekali. Lantas guru-guru seperti inilah yang kedepannya nanti akan tergantikan, karena nanti bisa saja model guru yang hanya mentransfer pengetahuan saja Mr. Rizky ya, tapi tidak ada mentransfer nilai, nggak ada mentransfer inspirasi, mentransfer akhlak ke arah yang lebih baik. Yang seperti ini yang akan tergantikan oleh teknologi nanti ke depannya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekarang, ini coba kita introspeksi juga dulu di era disrupsi ini sekarang Mr. Rizky. Guru-guru yang sifatnya itu repetitif, itulah yang nanti akan tergantikan. Jadi Bapak Ibu akan tergantikan, jadi tinggal direkam saja, bisa dibayangkan ya Mr. Rizky ya. Jadi guru-guru yang mengajarkan dari tahun ke tahun itu saja, itu bisa saja direkam dan dia tidak dipakai lagi untuk mengajar, dan rekamannya itu yang ditayangkan kepada siswa-siswi Mr. Rizky. Jadi ini saya rasa yang perlu kita evaluasi. Selama ini kita mendidik itu Mr. Rizky, apakah hanya sekedar mentransfer pengetahuan, ataukah kita sudah menjadi guru yang mencerahkan, yang memotivasi untuk masa depan anak-anak kita yang lebih baik, mentransfer nilai-nilai lah tentunya Mr. Rizky. Berarti harus ada inovasi ya Mr. Fahri, benar. Pelajaran ya. Benar sekali Mr. Rizky. Oke. Jadi intinya di sini perlu adanya adaptasi ya terhadap perkembangan zaman juga ya. Sangat, Mr. Fahri, sangat perlu Mr. Rizky. Ditambah gini Mr. Rizky, sekarang ini ada satu fenomena yang memang tidak bisa kita bantahkan, bahwa siswa-siswi yang kita ajar sekarang ini itu adalah siswa-siswi anak abad ke-21 Mr. Rizky. Gurunya itu adalah guru-guru abad 20. Sudah terjadi perbedaan ya. Sudah terjadi perbedaan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, satu fenomenanya siswa-siswi yang kita didik ini abad 21. Kelahiran 90-an ke atas gitu ya Mr. Rizky. 2000-an ke atas, 2000-an ke atas. Sementara gurunya abad 20. Sementara ini yang sedikit terjadi kontroversi juga, bahwa ruang kelas ataupun cara kita mengajar selama ini itu kebanyakan masih abad 19 Mr. Rizky. Coba kalau kita ingat-ingat kembali pola pengajaran yang diterima oleh Bapak Ibu kita dahulu dengan yang kita terima sekarang itu sudah ada perbedaan. Sama atau berbeda Mr. Rizky? Ya. Oke. Tapi dari posisi ruang kelasnya itu masih tetap ya kayak zaman-zaman kolonial dulu ya Mr. Rizky ya. Guru ada di depan, sementara siswa itu berjajar, dan kalau dulu ya Mr. Rizky kita tidak boleh pindah-pindah tempat duduk ya Mr. Rizky, harus di situ. Kalau ada gitu ya Mr. Fahri ya. Iya benar. Kalau ada yang bergeser sedikit pun itu langsung, ini kenapa pindah-pindah? Itu yang dahulu kita alami Mr. Rizky. Jadi hal seperti inilah Bapak Ibu yang saya rasa harus kita menjawab pertanyaan Mr. Rizky tadi, harus kita sesuaikan Mr. Rizky. Jadi ke depannya Mr. Rizky, untuk anak-anak kita tentunya kita harus menyesuaikan dengan apa yang akan dihadapi mereka nanti di masa depannya. Karena memang Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu kalau saya bertanya kepada kita semua, itu orientasinya ke masa lalu atau ke masa depan Bapak Ibu sekalian? Mr. Rizky? Ya tentu jawabannya ke masa depan dong. Tentu ya, ke masa depan. Jadi ya. kalau kita sepakat bahwa pendidikan itu orientasinya adalah ke masa depan Mr. Rizky, tentu kita harus berpikir mempersiapkan anak-anak kita ini untuk menghadapi masa depannya nanti ke depannya. Jadi tentu gaya belajar kita, proses belajar mengajar yang kita lakukan itu harus kita sesuaikan dengan apa yang akan dihadapi mereka di masa depannya nanti Mr. Rizky. Baik, tapi tetap intinya itu tadi adaptasi ya Mr. Fahri ya, terhadap perkembangan zaman ya. Benar, yang tepat sekali Mr. Rizky. Terus berkembang ya. Ya.
Fahri ya. Oke, baik, di sini ya saya pikir Mr. Fahri akan menyampaikan beberapa slide ya, PowerPoint. Yang mana nanti PowerPoint itu akan memberikan sedikit pengetahuan atau gambaran ya Mr. Fahri, insyaallah ya. Oke. So, jadi langsung aja, please, Mr. Fahri. Tadi masih sekedar pembukaan ya, Mr. Rizky ya. Pembukaannya saja pun sudah sangat-sangat hangat ya, Mr. Rizky ya. Undang-undang dasar, bro. Dan saya rasa apapun yang mau saya sampaikan di slide-slide saya ini, sebagiannya tadi sudah saya sampaikan ketika di pembukaan tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya. Jadi bagian saya ini, saya rasa itu lebih ke tataran paradigma ya, Bapak Ibu sekalian. Topik yang diamanahkan kepada saya yaitu profesi guru di era disrupsi, itu lebih kepada tataran paradigma atau tataran pola berpikir. Insya Allah nanti ke depannya pengisi acara di podcast Askia selanjutnya itu lebih menyinggung ke tataran teknis, bagaimana pengalaman teman-teman sekalian selama ini yang sudah mengisi KBM secara online. Tapi kalau bagian saya ini lebih ke tataran paradigma, cara berpikir. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Kenapa ini di awal disampaikan? Karena segala hal yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan dalam mengajar ataupun dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lain adalah refleksi dari pola pikir kita, Mr. Rizky. Jadi ketika pola pikir kita A, mindset kita itu A, maka segala aktivitas yang kita lakukan itu akan beracuan kepada mindset A tersebut. Tapi kalau mindset kita B, itu akan berbeda lagi nanti aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Jadi di sini Bapak Ibu, mungkin saya tidak akan menyinggung hal yang terlalu teknis, tapi saya ingin kita semua benar-benar memahami seperti apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita nanti di masa depannya, yang harapannya ketika paradigma kita, persepsi kita ini sudah sama bahwa masa depan yang akan dialami anak-anak kita itu akan berbeda, tentu kita akan berpikir untuk lebih inovatif, untuk lebih kreatif dalam mendesain pembelajaran. Saya rasa itu sebagai intinya Mr. Rizky. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya rasa ada satu quotes ya dari Herakleitos mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Oke, di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan ya. Ini saya rasa kita setuju ya semua ya, Mr. Rizky ya, bahwa ya perubahan itu adalah suatu hal yang tidak mungkin tidak terjadi ya. Oke, sebentar Bapak Ibu sekalian. Baik, ini Mr. Fahri akan menampilkan slide-nya ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Artinya perubahan ini adalah suatu hal yang pasti ada dalam kehidupan kita. Ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian. Pos Indonesia yang dulu kita gunakan sebagai acuan dalam mengirim surat itu perlahan tergantikan oleh Gmail. Kalau dulu, ini yang sering dulu zaman tahun berapa? 90-an ya, wartel ya. Kalau sekarang kayak ini perlahan udah kayak dinosaurus ya, misalnya udah mulai punah ya. Kalau teori evolusi tersingkirkan oleh handphone ya. Ini satu hal yang saya rasa bisa jadi kita juga, jadi pola pikir kita bahwa sebenarnya tahun 90 dahulu Mr. Rizky, itu handphone itu sudah digaung-gaungkan akan muncul Mr. Rizky. Tetapi orang-orang yang orientasi bisnisnya itu masih membangun wartel itu ke banyak tempat, buka cabang, itu tidak melihat perkembangan zaman bahwa handphone itu ke depannya akan menjamur. Nah, terakhir tergerus oleh perubahan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kita tidak ingin cara kita mendidik itu nanti seperti wartel ini gitu. Kita tidak melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Terakhir penyesalan yang akan dirasakan oleh anak-anak kita. Kenapa penyesalan itu datangnya belakangan ya? Ya, always Mr. Rizky ya. Always listening, oke ya. Baik, kemudian ada lagi flash disket ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini zaman kita dulu luar biasa ini ya. Sangat ya. Sekarang tergantikan oleh flash disk gitu ya. Dulu tuh kapasitas disket tuh 512 ya kalau saya. 512 megabyte itu sudah luar biasa ya. Nah, sekarang sudah sampai hard disk terabyte dan seterusnya. Jadi ada perubahan. Kemudian dulu orang itu identik dengan nonton TV, Mr. Rizky. Sekarang tergantikan oleh YouTube gitu ya. Dan bahkan lebih ekstrim lagi, orang nonton TV tapi yang ditonton itu YouTube dari TV-nya. Nah, jadi channel TV-nya tidak berlaku lagi. Inilah perubahan-perubahan yang kita sadari atau tidak itu terjadi. Kemudian ini yang sangat famous di era kita dulu ya Bapak Ibu. Ada
repal sama repul ya. Seolah-olah dulu dalam buku ini semua informasi yang ada di dunia itu sudah terangkum ya. Benar-benar. Kita tidak berpikir bahwa informasi itu sifatnya dinamis ya. Dia terus bertambah, berubah. Tapi sekarang tergantikan oleh Google. Nah, inilah perubahan. Kita tidak ingin menjadi guru yang tipe repul sama repal, Rizky ya, yang tergerus gitu oleh perubahan zaman. Baik, berikutnya, ini transaksi dulu kita uang tunai, sekarang lebih ke arah cashless ya, melalui banyak ya aplikasi digital payment sekarang ini. Kemudian, dulu ada papan tulis ya, sekarang sudah bergeser ke Google Classroom. Inilah era disrupsi itu tadi, Mister. Jadi terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ditambah yang saya sampaikan tadi adanya coronavirus ini, Mr. Rizky. Jadi memang luar biasa fenomena ini ya, Mr. Fahri ya. Itulah perubahan. Ditambah lagi sekarang, Mr. Rizky, ke arah digital disruption. Kalau tadi yang kita sampaikan itu disrupsi dalam artian yang lebih umum, sekarang ini lebih kita fokus ke digital. Jadi perubahan dalam aspek digital. Oke, baik. Kita sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi-aplikasi ini sekarang ya. Oke, jadi kalau dulu di ruang kelas, kemudian ini kita sudah belajarnya online. Dulu saya ingat tuh waktu tahun berapa ya, 2018 ke bawah lah ya, itu telekonferensi itu yang conference Mr. Rizky menampilkan video, itu masih sesuatu yang mahal saya rasa Mr. Rizky. Dulu itu saya hanya menyaksikannya itu sering itu di Istana Kepresidenan. Jadi di siaran TV ya, Mr. melalui siaran TV di channel stasiun TV ya. Tapi sekarang ini telekonferensi ini udah hal yang ibaratnya menjamur ya, dan itu hal yang murah itu saya rasa, Mr. Rizky. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa juga saya rasa. Sebentar. Ya baik. Sebentar Mr. Rizky. Ya. Baik. Kalau dulu, ini juga wisuda ya, Mr. Rizky ya. Wisuda itu sudah dulu offline masih ya. Kita beramai-ramai, tapi gara-gara ada social distancing tadi, coronavirus. Itu saya sampaikan tadi, Mr. Rizky. Seolah-olah memang COVID-19 ini mengkondisikan kita untuk go digital. Kalau sekarang, Mr. Rizky, inilah. Langsung ya, Mr. Fahri. Langsung juga wisuda. Tapi Mr. Fahri. Wisudanya Mr. Fahri ya? Bukan Mr. Rizky. Ya. Ini saya ambilnya di Jepang ini, Mr. Rizky. Jadi ada robot gitu ya, tapi handphone atau tablet itu ditempelkan di robotnya, ya hanya wajah orang yang di wisuda. Ini luar biasa ya, Mr. Fahri. Arahnya sudah ke situ, Mr. Rizky. Jadi saya katakan sekali lagi, kita terima atau tidak, memang COVID ini menggiring kita semua ke arah digital. Siapa yang tidak orientasinya ke arah digital, ya siap-siap saja terlindas, Mr. Rizky. Seperti tadi wartel yang tergantikan, seperti alat pembayaran pembayaran yang tergantikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mindset seperti ini saya rasa harus kita samakan, bahwa guru-guru sekarang ini harus berpikir ke arah digitalize gitu ya, ke proses digitalisasi. Ini yang harus kita orientasi pemikiran ya. Betul. Oke. Begitu juga ini yang saya sampaikan tadi, ada banyak ya, dan sekarang ini bisnis pun orientasinya juga sudah ke online, sudah ke digital ya. Kalau dulu kan bisnis itu identik dengan gedung yang besar gitu ya, Mr. Rizky ya. Jadi kalau tidak ada gedung gitu ya, tidak bisa buka usaha. Sekarang nggak perlu fisik gitu, Mr. Rizky. Jadi sudah bisa dilakukan melalui online. Pegawai juga gitu. Kita juga tahu nih, ini dua fenomena yang luar biasa, Grab dan Gojek ya. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, Grab sama Gojek ini punya berapa sepeda motor atau mobil? Punya asli Gojek atau Grab-nya? Saya pikir tidak ya, Mr. Fahri ya. Benar. Kebanyakan itu punya orang gitu ya, Mr. Rizky ya. Kemudian juga ada punya berapa restoran Grab sama Gojek ini? Tidak punya. Tidak punya. Kebanyakan juga punya orang. Jadi Bapak Ibu, kemarilah arahnya. Memang bisnis dan dunia sekarang digiring. Begitu dengan Traveloka gitu ya. Ada berapa hotel yang dimiliki Traveloka, Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Kebanyakan hotel orang ya. Jadi yang dikumpulkan di dalam aplikasi. Jadi arah-arahnya itu ke digital, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan hal seperti ini, siap-siaplah kita akan tergerus, akan terlindas. Oke, baik. Nih ya, kata-kata tergerus ini ya. Ya, benar. Jadi bahasa, kalau dulu saya pernah ikut pelatihan bisnis online, Mr. Rizky, go online, go digital, or die. Wah, sampai se ekstrim. Wow, do or die ya, Mr. Fahri ya. Go online, go digital, or die. Gitu ya. Sekarang juga ini Mr. Rizky ya, jadi ada ruang kelas guru, sekarang tergantikan oleh satu aplikasi dalam genggaman ya, ruang guru ya, teachers
Ya. Oke, kalau kita translate lah ya. Oke, dan sekarang ini universitas juga arahnya sudah ke situ Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin saya ada satu mendengar wacana bahwa kedepannya ini arahnya sepertinya bukan hanya proses pembelajaran tambahan saja yang sifatnya online, Mr. Rizky, tapi nanti kedepannya itu kampus pun ada yang online. Nah, jadi kalau kita tahu universitas terbuka ini kan Mr. Rizky kan tidak harus tatap muka ya Mr. Rizky ya. Dan tren pendidikannya itu ini akan menuju ke arah sana Mr. Rizky. Dan itu sudah lama mereka adopsi. Benar. Ya? Nah, itu sudah lama diadopsi. Jadi kalaupun ada tatap muka itu paling sepekan hanya 1 atau 2 kali. Dan begitu juga dengan dunia SMA. SMA terbuka juga bakal arahnya ke sana Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa ya. Iya, jadi kalau kita masih model guru-guru yang model dalam tanda kutip jadul, ini kita harus siap-siap ini dengan arah orientasi pendidikan ke depannya. Dan ini ada satu mengutip ya dari Mas Menteri ya. Nah, kalau sekarang ini disebut ya Mas Menteri kita, terlepas dari apa beliau, pemikiran beliau yang saya rasa ya tergantung kita melihatnya dari sudut pandang mana Mr. Rizky ya. Tapi kalau kita sesuaikan dengan era disrupsi sekarang, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Nadiem Makarim ini memang itu menyesuaikan dengan arah perkembangan zaman ke depannya nanti Mr. Rizky. Jadi Mr. Fahri ya. Mr. Fahri ini memang apa ya, setuju ya kira-kira dengan orientasi pemikiran dari Mas Menteri ya. Iya, tapi saya rasa lebih kemari Mr. Rizky. Blended atau hybrid ya. Memang kalau kita berpikir untuk langsung online 100% itu akan berat Mr. Rizky. Mungkin kita harus menyesuaikan dahulu dengan blended ya. Dan inilah wacana yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita. Jadi mewacanakan belajar jarak jauh permanen hibrid ya, ini akan dipermanenkan nanti ke depannya. Jadi kita harus siap-siap Bapak Ibu sekalian ya. Nah, terlepas dari aspek politik lah ya, nanti seperti reshuffle dan sebagainya, apakah beliau akan gimana, kita terlepas dari itu, tapi ya kita mau nggak mau harus menyesuaikan, harus siap. Oke, ditambah lagi nanti ke depannya ini Mr. Rizky, IoT ya, Internet of Things, dan memang ke arah sanalah dunia ini, dunia digital itu akan dikaitkan dengan internet semuanya Mr. Rizky. Ditambah everything is based on internet gitu ya. Nah, IoT, Internet of Things. Ditambah lagi ini ada satu hasil penelitian dari lembaga think tank dunia Mr. Rizky. Nanti dimulai dari tahun 2022 itu 5G itu akan mendominasi pasar dan mendominasi dunia nanti Mr. Rizky. Ya, kalau simpelnya antara 4G sama 5G itu Mr. Rizky. Kalau 4G itu kecepatannya itu kayak misalkan kita katakan pesawat. Tapi kalau 5G ini sudah roket, Mr. Rizky. Wow. Jadi kecepatan-kecepatan itu nanti akan bertambah ke depannya nanti. Oke, ini Bapak Ibu sekalian ya. Ditambah, ini yang akan dihadapi anak-anak kita di masa depan nanti Bapak Ibu sekalian. Ini sekali lagi hasil penelitian dari suatu lembaga think tank dunia ya, Bapak Ibu sekalian. 42% dari pekerjaan-pekerjaan yang akan ada di masa depan nanti, itu akan didominasi oleh artificial intelligence. 42%. Berarti ya, kalau kita ambil sisanya berarti berapa itu Mr. Rizky? 58%. 58% itulah yang akan diisi oleh manusia. Human. Human. Oke. Jadi kedepannya nanti sudah based on robotic, based on internet 42%. Jadi tentu dampaknya akan pengangguran tentunya Mr. Rizky. Jadi ada ya kemungkinan disrupsi besar-besaran di masa depan ya. Benar. Ditambah sekarang ini juga kita baru dengar berita kemarin ya, Indonesia ya sudah masuk ke era resesi ya Mr. Rizky ya, dan salah satu dampak dari resesi itu adalah pemutusan hubungan kerja yang besar-besar. Ditambah lagi di masa depan nanti. Sekarang saja saya rasa sudah banyak sekali. Jadi kalau anak-anak kita tidak kita orientasikan ke arah hal-hal seperti ini, tentu kasihan mereka nantinya. Sangat sulit tentunya ya ke depannya ya Mr. Rizky. Oke, baik. Ini pekerja itu nanti di pabrik akan digantikan oleh robot kebanyakan di masa depan anak-anak kita. Ya tentu pengangguran akan terdampak. Ditambah lagi nih Mr. Rizky, tahun 2021 hasil riset dari lembaga think tank dunia tadi, 60% universitas di dunia itu akan menggunakan teknologi virtual reality. Wow. 60%. 60%. 2021 itu akan menggunakan teknologi virtual reality. Jadi kalau anak-anak kita biasakan dengan yang sifatnya digital, kalau sekarang ini Mr. Rizky, memang butuh waktu memang ya. Anak-anak kita mungkin ketika langsung diubah ke dunia digital sekarang ini banyak yang mengeluh. Shock gitu ya. Shock, benar. Inilah disruption itu tadi Mr. Rizky. Jadi kepada kita semua juga memang harus Bapak Ibu sekalian harus memang benar-benar memahamkan ke anak-anak kita bahwa
era mereka nanti ke depannya adalah memang era digital. Jadi anggap saja kita sampaikan kepada mereka, proses pembelajaran digital sekarang ini memang adalah proses pembiasaan mereka untuk ke arah hal tersebut, Mr. Rizky. Oke, baik. Berikutnya, ini ada fakta lagi Bapak Ibu ya. 65% pekerjaan yang akan ada di masa depan nanti, sekali lagi, 65% pekerjaan yang akan ada di masa depan nanti yang akan lalui oleh anak-anak kita itu adalah pekerjaan yang sama sekali belum ada sekarang, Mr. Rizky. Itu seperti apa ya, Mr. Fahri ya? Contohnya misalkan kita ambil misalkan satelit. Nah, jadi ada orang yang kerjanya itu bukan lagi di bumi, Mr. Rizky. Nah, ada yang kerjanya sudah di luar angkasa gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini, Mr. Rizky. Jadi 65% itu nanti di masa depan. Jadi yang sisanya hanya 35%. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang ada sekarang. Nah, makanya Mr. Rizky, kalau seandainya kita bertanya ke anak-anak kita, kalau dulu ya kita ditanya sama guru-guru kita, kamu mau menjadi apa nanti masa depan? Gitu pertanyaan guru kita biasanya, Mr. Rizky. Cita-citanya mau jadi apa gitu ya? Kita jawab ya tentunya pilot gitu ya. Terus dokter, beragam tentu ya. Tapi bisa saja cita-cita itu di masa depan sudah tidak ada lagi. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan kita itu harus kita ubah sekarang, Mr. Rizky, kepada anak-anak kita. Bukan cita-cita lagi. Anda mau menjadi apa di masa depan? Tapi kita ubah, Mr. Rizky. Anda mau membuat apa di masa depan? Anda mau meng-create apa nanti di masa depan? Jadi karena itu tadi tidak semua yang ada sekarang itu, yang sekarang ini ada, itu masih ada juga di masa depan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Mr. Rizky, inilah hal-hal yang akan dialami ya. Ini ada beberapa jurusan yang ke depannya, ini mungkin bisa kita sampaikan juga ke anak-anak kita Bapak Ibu, yang sekarang ini menjadi proyeksi untuk pendidikan ke depannya, masa depannya. Menjawab pertanyaan Mr. Rizky tadi juga. Jadi misalkan digital marketing. Nah, ini digital marketing kalau sekarang masih ya sudah mulai ya, tapi nanti akan trennya itu akan dibakukan di silabus kampus ataupun sekolah-sekolah. Kemudian bioteknologi, kemudian ada ini jurusan-jurusan yang memang akan trennya ke depan ini akan lebih banyak dibutuhkan, Mr. Rizky. Oke, baik. Ini saya ingin menyampaikan ini, Mr. Rizky. Ini saya rasa sebenarnya inilah Bapak Ibu sekalian inti dari apa yang ingin saya sampaikan hari ini, bahwa pendidikan itu orientasinya adalah mempersiapkan anak-anak kita untuk masa depannya. Jadi segala hal yang kita lakukan sekarang ini, proses belajar mengajar yang kita lakukan harus kita sesuaikan dengan kebutuhan apa yang akan diperlukan oleh anak-anak kita di masa depan nanti. Ini yang kalau dalam dunia pendidikan ada namanya 21 century skills gitu ya. Jadi intinya adalah kebutuhan-kebutuhan apa saja, skill-skill apa saja yang akan dibutuhkan anak-anak kita nanti di masa depan, Mr. Sebelumnya, Mr. Rizky, waktu saya berapa lama lagi, Mr. Rizky? Masih ada tersisa nih, Mr. Fahri. Berapa lama lagi? 5 menit lagi deh. Oke, 5 menit ya. Oke, ini saya kalau nggak dibatasi kasihkan ngomong gitu, Mr. Rizky. Ini saya. Jadi saya tertarik nih dengan tentang profesi-profesi masa depan nih, Mr. Fahri ya. Saya terus menyimak ya. Mungkin pertanyaannya tadi yang simpel saya tadi ya, bagaimana sih sebenarnya apakah boleh KBM kita nanti disesuaikan gitu, Mr. Fahri, dengan kebutuhan-kebutuhan masa depan ini? Oke, benar, Mr. Rizky. Ini juga sekaligus menjawab ini, Mr. Rizky ya. KBM yang akan kita harus lakukan itu tentu ya harus bersifat inovatif, tentunya kreatif dan tidak seperti sekarang, Mr. Rizky ya. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan ini skill-skill apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita di masa depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ada 3 ya, ini yang akan dibutuhkan. Jadi yang pertama ini ada, sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 hal yang memang proses KBM kita harus kita sesuaikan nanti ke depannya. Itu harus berorientasi kepada 3 hal ini, Mr. Rizky. Karakter, kompetensi, dan literasi. Jadi karakter ini dalam bahasa sederhananya adalah akhlak ya, Mr. Rizky ya. Akhlak gitu ya. Akhlakul karimah. Dan ini bisa kita bagi, Mr. Rizky, menjadi 2 bagian. Ada yang namanya karakter moral dan karakter kinerja ya. Karakter moral itu seperti iman, takwa, jujur dan sebagainya. Karakter kinerja, kerja keras dan sebagainya. Kita tidak ingin punya anak-anak yang memang rajin sholat, tetapi dia mudah menyerah terhadap keadaan. Nah, jadi dia tidak hanya sekedar karakter moral saja, Mr. Rizky. Jadi menumbuhkan fighting spirit, never give up gitu ya. Benar, Mr. Kita tidak ingin juga misalkan ada anak-anak yang memang kerja keras, ulet dalam bekerja, tapi
culas, tidak jujur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah orientasi-orientasi pembelajaran yang harus kita sesuaikan nanti ke depannya, harus mengandung pada dua karakter ini. Jadi bagaimana kita tidak hanya seperti saya sampaikan tadi mentransfer ilmu saja. Karena kalau kita hanya menjadi guru yang sifatnya mentransfer pengetahuan, tentu kita akan kalah oleh Google, Mr. Rizky. Google knows everything ya. Iya, oke. Semuanya dia tahu, semua pertanyaan gitu ya. Tapi yang satu tidak dimiliki oleh Google itu adalah hati nurani. Gitu ya. Hati nurani. Kalau kita mendidik anak-anak itu dengan motivasi bahwa ingin anak-anak itu lebih baik ke depannya, berbeda itu Mr. Rizky, antara mendidik dengan hati dengan tidak menyertakan hati, beda ya Mr. Rizky ya? Beda sekali, sangat beda ya Mr. Rizky. Contohnya kayak misalkan kemarin tuh saya ada lihat video di YouTube Mr. Rizky, ada seekor singa yang dari kecil itu dirawat oleh seorang ibu gitu, seorang wanita. Terus setelah itu dilepas ke alam liar singanya. Terus suatu ketika ibu itu setelah bertahun-tahun datang ke alam tersebut, langsung singanya itu kenal Mr. Rizky. Masih mengenali ya. Masih mengenali ibu yang merawat dia ini. Jadi dalam tanda kutip itu hewan saja. Itu kalau semua yang dari hati itu memang bisa dirasakan dia Mr. Rizky. Apalagi kalau seandainya kita sebagai guru mendidik siswa kita gitu, ya apa yang kita didik itu dengan hati, insya Allah akan nyampainya ke hati juga Mr. Rizky. Jadi heart to heart education gitu ya. Itu penting Mr. Rizky. Kebanyakan kita kan sekarang ini Mr. Rizky, saya rasa mungkin bisa jadi bahan evaluasi kita, mendidik itu hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tidak ada hati yang kita sertakan di situ Mr. Rizky. Main hati ya Mr. Main hati, walaupun bahasanya seperti itu ya Mr. Rizky. Kemudian Mr. Rizky sedikit saya lanjutkan. Nah, ini ada kompetensi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 4 kompetensi yang harus kita didik terus, kita biasakan kepada anak-anak kita. Nah ini ya kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Jadi kritis itu saya rasa sudah bisa kita pahami ya, bahwa kita harus memang membiasakan anak-anak kita untuk menyikapi segala informasi itu dengan kritis ya. Jangan sampai misalkan termakan hoax gitu ya. Jadi budaya sekarang ini kan Mr. Rizky itu kan kalau ada informasi gitu ya, share di YouTube, di WhatsApp, di Facebook, Instagram, itu langsung kita share gitu ya. Seolah-olah itu sudah pasti benar gitu ya. Jadi kalau kita mendidik anak-anak kita dengan melatih daya kritisnya, ya insya Allah akan generasi-generasi yang sekedar sharing saja itu akan hilang ya, insya Allah. Kemudian ada lagi Bapak Ibu kreatif ya Bapak Ibu. Kita harus memang mendidik anak-anak kita untuk kreatif, Mr. Rizky. Jadi kalau kemarin kita dididik ya, ini bedanya lagi Mr. Rizky. Pendidikan zaman dahulu itu kan sifatnya itu pasti itu jawabannya Mr. Contoh 8 kali 7, 56, 6 kali 5, 30. Itu tren yang dulu Mr. Tapi kalau sekarang ini, tren pertanyaan itu akan berbeda, yang mana nanti harus menuntut kreativitas anak-anak kita Mr. Rizky. Contoh misalkan, apa yang akan Anda lakukan di masa depan nanti? Apa yang ingin Anda ciptakan? Apa yang ingin Anda hasilkan? Jadi yang sesuatu yang sifatnya merangsang kreativitas dari anak-anak kita. Kemudian berikutnya ada komunikatif ya, Mr. Rizky, ada kolaboratif. Nah, jadi kita juga harus mendidik anak-anak kita nanti ke depannya menjadi pribadi-pribadi yang kolaboratif dan komunikatif. Nah, jadi nanti ke depannya, ini sudah mulai sebenarnya di dunia barat sana Mr. Rizky, penilaian itu bukan lagi sifatnya itu individual, tetapi sifatnya itu sudah personal ya. Kelompok ya. Sudah kelompok Mr. Rizky. Jadi kalau sekarang ini kan rapor kita sifatnya masih individual ya. Tapi nanti trennya ke depannya nanti, insya Allah nanti Bapak Ibu di sini juga akan kita buat juga ya. Jadi ada rapor yang sifatnya personal dan ada rapor yang sifatnya itu kelompok ya. Karena ini trennya nanti Mr. Rizky. Jadi harus ada kemampuan kolaboratif dari anak-anak. Karena di masa depan nanti kita tidak bisa melakukan semuanya itu sendiri Mr. Rizky. Jadi harus berkolaborasi dengan yang lainnya. Baik. Kemudian ada literasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, literasi juga penting juga kita sampaikan. Baik, Mr. Fahri, mungkin nanti kita akan langsung ya untuk membahas ini satu persatu ya. Benar Mr. Rizky. Kolaboratif, literasi, membaca dan teknologi informasi ya. Ya, benar, literasi. Mr. Fahri, ya. Silakan. Jadi literasi ini ada dua Mr. Rizky, membaca dan menulis ya. Jadi kita harus
membiasakan juga anak-anak kita ini nanti bukan sekedar mendapatkan dari apa yang kita sampaikan, tapi juga harus mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang lain. Jadi mereka tidak hanya berperan sebagai user saja ya? Iya benar. Bahkan yang ekstrim lagi Mr. Rizky ke depannya itu nanti, guru itu akan jauh lebih sedikit berbicara seharusnya. Jadi 10-15 menit itu sudah lumayan sangat lama gitu. Sisanya itu tinggal anak-anak itu diarahkan gitu kan, difasilitasi untuk mengerjakan atau untuk mengembangkan kreativitas mereka nanti ke depannya. Assessment khusus ya. Benar, Mr. Rizky. Oke, baik. Itu ya, Mr. Rizky mungkin? Ya, wow, jadi super sekali ya. Luar biasa ya tadi tanggapan dari Mr. Fahri ya. Oke, jadi memang luar biasa ya. Nampak di sana memang beliau ini sudah sangat berpengalaman, oke, di berbagai bidang ya, terutama dalam bidang pendidikan. Baik, Bapak Ibu, di sini saya mempersilahkan untuk sesi pertanyaan. Kita masuk ke sesi pertanyaan sekarang. Di sesi pertama ini saya akan membuka beberapa pertanyaan ya. Untuk ditanyakan, silakan saya akan mengundang langsung. Saya akan melihat nanti, oke, di layar monitor dan akan saya bacakan satu persatu nanti agar bisa pertanyaan ini dijawab secara langsung oleh Mr. Fahri. Baik, silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu Mr. Rizky? Ya, sambil menunggu mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi nih ya Mr. Fahri ya. Benar, silakan. Mungkin yang ingin saya sampaikan tadi itu tentang tugas kelompok itu ya Mr. Fahri ya. Terkadang kan kalau tugas kelompok ini cenderung anak-anak ini ya bisa meng-copy paste lah gitu ya. Benar. Satu sama lain gitu Mr. Fahri ya. Jadi apa indikator yang akan dipakai kira-kira Mr. Fahri untuk membedakan antara satu orang dengan orang lainnya gitu dalam group assessment tadi gitu Mr. Fahri. Oke, baik. Tentunya Mr. Rizky ya kita dari aspek guru sih memang sebenarnya dulu kita harus memang membuat pertanyaan-pertanyaan itu yang sifatnya itu bukan tertutup gitu ya, tapi sifatnya itu terbuka ya, gitu ya. Jadi kalau kita buat pertanyaan itu sifatnya tertutup, misalkan kalau ini yang sekarang ini juga dampaknya juga Mr. Rizky, kita buat soal ujian, anak-anak sekarang dengan kondisi belajar online sekarang itu tinggal googling aja udah dapat jawabannya Mr. Rizky. Ada yang Brainly dan sebagainya, itu sudah ada jawabannya di internet. Jadi saya rasa itu harus dimulai dari sosok gurunya, bahwa harus benar-benar membuat pertanyaan gitu yang sifatnya itu bukan close question gitu ya, tapi dia open question yang memang di situ menuntut memang imajinasi, kreativitas berpikir anak-anak. Mr. Rizky. Berpulang kepada critical thinking tadi ya. Benar. Tentu kalau kita berbicara kreativitas tentu ya tidak akan sama setiap orang ya. Contoh kalau misalkan kita sampaikan silakan buat pantun gitu ya. Tentu kan berbeda masing-masing. Jadi kedepannya juga memang guru-guru memang harus lebih jeli sekali dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu bukan langsung bisa di-googling gitu ya. Atau paling tidak ya kita merancang sendiri pertanyaannya gitu. Jadi memang menuntut siswa mencari sendiri Mr. Rizky. Open question ya. Open question. Benar, Mr. Fahri. Baik. Kita akan lihat di sini. Oke, silakan Pak Irfan ya. Assalamualaikum, mau nanya, silakan Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya, Pak Irfan silakan. Typing ya, boleh diketik ya Pak Irfan ya? Oh, diketik aja. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung Pak Irfan, boleh langsung bertanya Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mr. Rizky, Mr. Fahri. Yang tadi memang penjelasannya memang cukup jelas ya. Di mana guru itu era disrupsi ya. Ini kata yang saya ulangi dengan Mr. Rizky itu. Ya. Kemarin kita bilang disrupsi itu menimbulkan kontraksi pemikiran ya, Pak Irfan ya. Still remember that? Masih ingat ya, Pak Irfan? Akan ngeden. Oke. Nah ini tadi penjelasan Pak Fahri tadi mengenai guru itu di era disrupsi ya. Bukan hanya guru sebenarnya tadi bagi tenaga guru pabrik, kuliner, makanan, restoran, pendidikan, bahkan kampus juga sudah akan dibuka kampus digital ya. Di satu sisi kita menyambut itu seperti sebuah kemajuan teknologi yang mesti kita
katakan wah gitu. Dan saya di sini bukan merasa takut kita itu tidak bisa mengikutinya, tapi di satu sisi saya melihatnya, saya memiliki rasa kekhawatiran yang besar, di mana manusia itu beralih ke digital dan robotik. Jadi yang tatanan sosial yang kita bangun selama ini, kita biasanya bertatap muka, bertatap wajah, saling sapa, silaturahim, berjumpa dengan anak didik. Bagaimana juga Pak Fahri tadi mengatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu, tapi kita di situ, kata Mr. Rizky tadi, main hati. Main hati. Siapa Irfan? Kita pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu, tapi kita memberikan karakter ya, teladan. Sebagaimana dulu juga kita tahu sejarah membuktikan ilmu itu bukan hanya ditransfer hanya melalui pengetahuan, tapi juga kisah teladan, adab. Karena kalau kita tahu ya, adab itu sebelum ilmu ya kan. Tapi kalau penjelasan di sini memang saya menanggapnya bahwa sebuah ketakutan dan kekhawatiran. Karena kalau itu semua mungkin ya, riset itu telah meneliti dan itu bisa jadi bakalan terjadi. Kalaulah memang itu terjadi, saya merasa khawatir kita akan mengalami kerusakan tatanan sosial. Yang mana selama ini kita, apalagi kita berbicara masalah pendidikan ya, kita bertemu, mendidik, memberikan teladan, menanamkan karakter kepada siswa didik. Tapi kalau nantilah memang betul terjadi era di mana kita itu hanya transfer ilmu, ngomong-ngomong aja, tapi nggak memberikan teladan bagi anak-anak, malah dari satu sisi akhlak, teladan, karakter akan hancur di situ. Jadi di sini saya sebenarnya mau berbagi pendapat kepada Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Irfan. Bertanya kepada narasumber. Jadi bagaimana kita cara menyikapin era kemajuan teknologi ini supaya tidak rusak juga tatanan sosial itu. Di satu sisi kita harus mengikuti, tapi di satu sisi kita juga harus mewaspadai, ataupun kita juga harus ada yang kita pegang gitu supaya kita tidak tergerus juga oleh teknologi. Jadi bagaimana menyikapinya gitu Pak? Oke, baik, tentang tatanan sosial ya Mr. Irfan ya. Oke. Baik, terima kasih Mr. Irfan. Oke, masih kita gimana Mr. Fahri? Kita jawab langsung. Ditanggapi saja. Silakan Mr. Fahri. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Irfan kami ucapkan untuk pertanyaannya ya. Ini memang suatu hal yang mau tidak mau ya Mr. Rizky ya, itu sebagai hal yang mengikuti lah ya dari perkembangan teknologi ya, dimana ya sekarang ini saja sudah terjadi ya, banyak orang memang berkumpul misalkan ngobrol di kafe gitu ya, tapi setiap orang megang handphone gitu Mr. Rizky ya. Jadi teknologi itu memang di satu sisi memang ya memudahkan, tapi di satu sisi memang menghilangkan interaksi gitu Mr. Rizky. Jadi untuk hal ini Pak Irfan, memang kalau dari peran kita sebagai seorang guru tentunya ini jauh lebih kecil dibandingkan memang peran orang tua di rumah. Secara memang interaksi yang terjadi antara anak gitu ya, itu jauh lebih besar ketika di rumah dibandingkan ketika di sekolah. Apalagi ditambah sekarang yang di sekolah pun dengan gurunya itu sifatnya online, Mr. Rizky ya. Jadi memang hal ini tidak bisa semuanya dibebankan oleh guru. Memang ke gurunya tidak bisa dibebankan semata-mata ke guru. Jadi memang tetap ada kolaborasi antara pihak sekolah tentunya dengan orang tua di rumah. Karena memang ya dominan waktu anak-anak itu interaksi secara nyata itu terjadinya di rumah ya, dan benar, orang tua itu menjadi teladan utama tetap Mr. Rizky, di mana pembelajaran pertama ya, madrasah pendidikan pertama itu memang keluarga Mr. Rizky. Jadi kalau kita berbicara orang tua ya tentu memang terkait dengan aspek parenting juga Mr. Rizky ya. Jadi memang dituntut memang
ke depannya memang pihak sekolah lah paling tidak bisa memfasilitasi untuk pendidikan parenting untuk orang tua dan insya Allah itu sudah kita inisiasi juga ya Mr. Rizky di sekolah kita. Insya Allah akan ada pertemuan yang reguler untuk membahas topik-topik parenting, bagaimana bagaimana supaya di keluarga itu juga, kalau bahasa Ustadz Somad itu di sekolah itu sudah dikondisikan dengan baik anak-anak gitu, tapi maunya di rumah juga dikondisikan lebih baik juga. Nah, itu yang mau saya tanyakan dari Mr. Fahri ya, benar-benar. Terkadang juga di rumah kan, ya itu tadi ya, kesibukan orang tua juga ya sangat berpengaruh ya. Oke, jadi ya itu tadi. Terakhir anak-anak itu cenderung untuk cuek terhadap keadaan dan lebih memilih teknologi itu ya sebagai ya pelampiasan akhir lah, boleh dibilang seperti itu ya, Mr. Fahri ya. Kalaupun seandainya ada hal yang bisa kita lakukan dari aspek guru, Mr. Rizky, saya rasa memang di setiap pembelajaran kita membuat kontrak-kontrak kepada siswa-siswi kita, Mr. Rizky, untuk hal-hal apa saja yang harus kita sepakati, yang harus Anda lakukan gitu, semacam kontrak belajar tapi ya, sifatnya itu lebih orientasinya ke karakter, Mr. Rizky. Seperti misalkan waktu masuk belajar, nah itu 7.30 misalnya, 7.35 itu sudah dianggap terlambat atau tidak hadir. Nah itu secara nggak langsung, karena karakter itu kan sebenarnya adalah proses pembiasaan ya Mr. Rizky ya. Nah, jadi kalau kita biasakan untuk disiplin nih anak gitu ya, jadi lama-kelamaan karakter disiplin itu akan melekat dalam diri dia. Tapi ini Mr. Fahri, saya sedikit curhat nih jadinya nih. Silakan, Mr. Fahri ya. Oke, untuk terlambat yang 5 menit atau 15 menit kemarin ya, Mr. Fahri sendiri tadi itu saya seperti main hati dengan anak-anak nih terkadang ya. Saya ada empati terhadap mereka gitu ya. Kadang-kadang mengisi absen itu lebih dari 10 menit ya sudahlah, saya anggap hadir saja gitu Mr. Fahri. Jadi gimana sih menurut Mr. Fahri ini? Ya memang Mr. Rizky ada yang mengatakan kita itu memang harus tegas pada nilai-nilai dasar ya Mr. Rizky ya, karena memang pendidikan itu kan proses pembiasaan juga gitu ya. Seperti misalnya juga mengumpulkan tugas gitu ya, kita harus fix dengan apa yang sudah kita sepakati, tapi hal ini memang harus kita sampaikan di awal kepada anak-anak. Jangan nanti sampai itu tidak ada kita sosialisasikan ke anak-anak, langsung saja kita berikan punishment ya Mr. Rizky. Dan dalam memberikan punishment juga, ini juga perlu kita pahami juga ya Mr. Rizky. Keseringan kita kan kalau ada anak-anak yang terlambat itu, kita lebih orientasi nasihatnya itu ke kesalahan dia ya Mr. Rizky ya. Jadi kemarin juga ada disampaikan oleh Pak Wahyudi bahwa kita itu harus seimbang juga antara menasihati anak itu dari aspek kekurangannya dengan kelebihan-kelebihannya. Jadi kalau bisa 30 detik itu, seperti sampai Pak Wahyudi kemarin itu, 30 detik itu ya memang kita menasihati kesalahannya. Tapi selebihnya itu menceritakan kebaikannya. Iya, menceritakan kebaikannya. Oh, abang ini dulu sebenarnya kan sering sering tepat waktu ya bang, gitu. Jadi lebih ke situ Mr. Rizky. Jadi kalau dari guru dan online ini kita harus menentukan kontrak belajar kita dulu, karakter-karakter apa aja yang kita sepakati yang harus ada, yang sebagai nilai-nilai ya, menjadi nilai-nilai yang melekat pada diri siswa. Terlepas dari itu ya memang tetap doa itu memang sangat luar biasa ya Mr. Rizky. Kalau saya dulu Mr. Rizky, saya pernah waktu mengajar di Jogja itu Mr. Rizky, saya baru nih pendatang baru dari Medan. Sementara di Jogja itu pertama sekali saya mengajar itu Mr. Rizky, itu dianggap sebelah mata oleh teman-teman yang lain Mr. Orang Medan bisa apa gitu. Alhamdulillah Mr. Rizky, setahun kemudian Mr. Rizky itu ada pemilihan pengajar favorit di bidang fisika, itu alhamdulillah saya yang jadi favoritnya Mr. Rizky. Jadi teman-teman itu bertanya pada saya Mr. Rizky, apa yang menjadi resep kok bisa gitu kan? Tiba-tiba awalnya baru datang, setahun kemudian jadi pengajar favorit. Ya memang saya sering itu sebelum masuk kelas itu memang saya mendoakan anak-anak saya Mr. Rizky. Jadi sebenarnya doa yang dibaca oleh Nabi Musa itu yang sering kita sampaikan sebelum jadi pembicara, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, permudahlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkanlah kekeluhan dari lidahku, yafqahu qauli, supaya anak-anakku bisa memahami dan meresapi apa yang aku sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, keseringan kita dalam mengajar itu, kita menganggap anak-anak itu pahamnya itu karena kita. Ini salahnya sering Mr. Rizky. Padahal yang kita lakukan itu hanyalah salah satu ikhtiar kita. Yang membuat anak-anak itu paham itu adalah
Allah gitu. Jadi ini yang sering kita hanya berkat doa ya, benar. Ya. Jadi powerful of doa. Ya benar. Jadi saya sarankan juga mungkin Mr. Rizky ya, sebelum kita mengajar, setiap kita belum mengajar, kita mendoakan anak-anak kita dulu Mr. Rizky. Itu yang tadi sampaikan, main hati Mr. Rizky ya. Siap. Kalau kita mendoakan itu baratnya kan dari hati ya Mr. Rizky ya. Benar-benar. Insya Allah itu akan sampai ke hati juga. Siap Mr. Fahri. Oke. Alright. Baik, yang kedua itu ada pertanyaan. Oke. Oh, sudah banyak sekali pertanyaan sepertinya ya. Oke. Baik, kita akan coba ya. Ini dari Ibu Aini ya. Oke. Sangat tertarik tentang penyampaian semua materi pelajaran berkaitan erat dengan kondisi dan kemampuan siswa atau muyulnya ya. Mungkin muyulnya ini semacam kemampuan ya. Oke, baik. Sepertinya ada beberapa pelajaran yang sangat mudah untuk diterapkan seperti itu, seperti tugas proyek yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan nyata siswa seperti pelajaran ekonomi dan sejarah. Bagaimana dengan pelajaran bahasa, Pak? Oke. Ini bahasa ya. Ya, benar. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, berbeda bidang kita, itu tentu berbeda kreativitas dan inovasi yang harus kita terapkan ya dalam mengajarkan bidang-bidang kita tersebut. Kalau untuk bahasa, sekali lagi seperti ini Bapak Ibu, tren guru ke depannya itu menjadi fasilitator dan inspirator, bukan sekedar menjadi instruktur. Kalau tren guru dulu kan itu adalah seorang instruktur ya. Jadi full 100% itu dia yang mengajarkan gitu. Tapi ke depannya bagaimana kita bisa menjadi guru-guru yang sifatnya hanya memfasilitasi gitu ya. Kalaupun ada yang perlu dijelaskan, memang itu nanti ya memang hal-hal yang pokok saja gitu. Jadi memang di sini dituntut Bapak Ibu sekalian, kreativitas kita untuk melakukan proses pembelajaran sesuai dengan bidang kita masing-masing, Mr. Rizky. Jadi kalau apa ya, Mr. Fahri nanti ya dapat merekrut stakeholder itu ya. Ya benar. Jadi kalau untuk bahasa, saya rasa ya bisa saja, misalkan ya kita kalau bahasa ini kan yang lebih utama, walaupun tidak mengesampingkan aspek yang lain tentu Mr. Rizky. Kalau dalam sudut pandang saya itu kan paling penting itu conversation ya Mr. Rizky ya. Bagaimana kita berbincang-bincang dengan menggunakan bahasa tersebut. Jadi orientasinya dalam pengajaran bahasa itu saya rasa akan jauh lebih dirasakan oleh anak-anak itu manfaatnya ketika bisa digunakan mereka dalam berkomunikasi. Jadi orientasi untuk pembelajaran bahasa saya rasa lebih kepada latihan ya. Iya, latihan dalam anak-anak menggunakan konsep-konsep apa yang sudah dijelaskan oleh guru bahasanya. Jadi memang kita tetap harus memberikan materi-materi pokok, kemudian baru kita minta anak-anak itu untuk praktek langsung. Benar-benar. Karena memang kedepannya praktek semua ini Mr. Rizky. Kalau dipikir project-projectnya. So the point is, I understand, you understand, go ahead. Iya, that's right. Oke. You know me so well ya Mr. Rizky ya. Oke. Well. Baik. Seperti juga Mr. Rizky. Maaf ya Mr. Rizky. The most important thing in conversation is not about the grammar, right Mr. Rizky ya? Of course. The most important thing is you understand, me understand, oke lah ya. Oke lah, no problem. Go on ya Mr. Rizky ya. Itulah kalau bahasa ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, go on Mr. Rizky. Oke. Ada dari Pak Jusandri di sini ya. Baik, Assalamualaikum Pak Jusandri. Pandemi COVID-19 menuntut perubahan dalam segala aspek, salah satunya dalam bidang pendidikan. Kita dituntut untuk melakukan aktivitas KBM berbasis online yang mengutamakan teknologi dan informasi. Bagaimana kajian dampak KBM online yang berbasis teknologi terhadap kesehatan? Mengingat teknologi sangat rentan terhadap kesehatan manusia. Terima kasih. Oke, langsung saja nih Mr. Rizky ya, saya rasa ya. Oke, baik Bapak Ibu luar biasa ya, Alhamdulillah sangat-sangat antusias gitu ya dalam berinteraksi mengikuti KBM kita. Hari ini kita sudah ada 38.000 ya Mr. Rizky ya. 38.000 peserta, wow. 38.000 peserta, Alhamdulillah Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Oke, kembali ke Pak Jusandri ya. Memang dampak penggunaan teknologi informasi ini pastinya berdampak lah terhadap kesehatan ya. Seperti misalkan kemarin itu kita ada dapat laporan Mr. Rizky, anak kita itu salah satu siswa kita ada yang matanya iritasi, jadi harus ke dokter dan dokter itu menyarankan untuk menghentikan sementara untuk melihat handphone gara-gara keseringan menatap handphone, radiasinya itu
membuat matanya iritasi gitu ya. Jadi memang hal-hal kayak gini memang pasti akan ada ya dalam penggunaan teknologi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, benar dampaknya. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, kedepannya memang kita harus merancang suatu sistem pembelajaran online yang memang itu tidak semata-mata berpusat kepada menatap layar handphone yang terlalu lama, Mr. Rizky. Dan ini insya Allah kemarin sudah kita rapatkan juga di sini secara pribadi dengan sekolah, bahwa kita akan melakukan beberapa perubahan pekan depan. Insya Allah nanti akan kita sosialisasikan bagaimana supaya anak-anak itu tidak non-stop dalam melihat handphone. Terlepas dari walaupun sekarang anak-anak ini ada yang nyambil ya Mr. Rizky ya. Sekalian main game gitu ya. Nah, walaupun dilihat belajar gitu ya, tapi halo Pak Jusandri. Ya ini pengalaman ya kemarin ya yang kita temukan di kelas ya Pak Jusandri. Pengalaman seperti apa itu Mr. Rizky? Ya, jadi ini saya dapat ilmunya dari Pak Jusandri kemarin ya, ketika ada live KBM gitu ya, Mr. Fahri ya. Di Google Meet itu masih ada sih ditemukan sebelum gurunya tuh seolah-olah dia live, tapi ketika kembali itu ada permainan game. Di Google Meet itu gitu, Mr. Fahri semua kan. Lupa mengganti. Saya pun dapat ilmunya dari Pak Jusandri ini. Ya, Pak Jusandri. Jadi ya hal-hal seperti inilah yang kiranya perlu kita perhatikan juga ya. Benar. Nah, jadi memang ya ini tatarannya bukan hanya lingkup sekolah saja ya Mr. Rizky ya, saya rasa ya. Memang ini juga harus dipikirkan dalam aspek yang lebih luas oleh tataran-tataran pemerintahan dan sebagainya. Bagaimana ya salah satunya memang kita berfokus kepada kompetensi-kompetensi dasar yang pokok saja Mr. Rizky. Jadi tidak semua harus kita ajarkan. Jadi ada penyesuaian silabus yang harus kita bedakan antara online dengan offline gitu. Dan juga Bapak Ibu mungkin bisa menjadi tambahan bahwa tidak melulu harus non-stop. Itu anak-anak itu kita kasih dalam bentuk melihat video materi kita Mr. Rizky. Bisa saja nanti di pertemuan ini itu fokusnya ke topik materi, pertemuan berikutnya itu kita kasih kesempatan anak-anak itu untuk mengerjakan tugas project. Jadi nggak setiap pekan itu harus menatap layar handphone. Jadi saya setuju sekali. Bentuk-bentuk sistem seperti ini yang selang-seling ya, ini insya Allah akan kita coba terapkan lagi, harus kita susun kembali konsepnya seperti apa Mr. Rizky. Siap Mr. Fahri. Baik, oke. Yang berikutnya ada Coach Muhammad Ariansa. Halo Coach, Assalamualaikum. Oke. Coach Ari ya tadi. Baik, oke. Kita akan bacakan dari Coach Ari. Coach Ari, pertanyaannya tadi, maaf ya, baik sebentar. Oke. Kita akan coba lihat di sini. Ya. Oke, baik Coach Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Coach Ari, izin bertanya masalah absen dan kontrak belajar. Ini Pak Fahri dari Coach Ari ya. Kemudian kan itu sudah kita sampaikan di awal pertemuan, apalagi tentang absen 5 atau 10 menit. Kadang ada anak yang lewat isi absen karena alasannya habis paket dan anak tersebut langsung beli paket ya. Pertanyaannya, apakah tetap kita buat absen sedangkan anak tersebut sudah berusaha beli paket segera gitu Mr. Fahri? Apa nggak kita kasih toleransi dan kita buat hadir saja, menghargai usahanya, atau bagaimana gitu Mr. Fahri? Tentunya kita nggak harus terlalu strict amat gitu ya Mr. Rizky ya. Jadi memang harus kita konfirmasi dahulu lah ke si anak gitu ya. Kalau memang kendalanya memang di situ. Tapi satu sisi dia ini berarti kan beli paketnya ini kan sesudah masuk jam belajar ya. Benar. Jadi harusnya itu kan bisa disiapkan sebelumnya gitu ya. Jadi saya rasa hal-hal seperti ini, seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, ya pada nilai-nilai dasar itu kita harus memang melihat ya. Melihat itu memang harus secara strict gitu ya. Walaupun ya kita terus nasihati gitu ya kan, bisa saja nanti dibeli di luar jam belajar gitu. Jadi untuk melatih anak-anak sekalian juga Mr. Rizky untuk disiplin gitu ya, dan membiasakan mereka untuk lebih sistematis dalam melakukan aktivitasnya. Oke, itu ya Coach Ari untuk pertanyaannya. Baik, masalah ya, jadi ini sepertinya permainan apa juga, hati juga ini jadinya. Permainan hati. Mr. Fahri ya. Oke,
Jadi itu ya, jadi kalau misalnya ada keterlambatan 5 atau 10 menit itu masih dihitung sebagai terlambat lah Iya, ya, benar. Mr. Fahri ya. Tapi kalau kemarin udah kita sepakati 15 menit ya, 15 Mr. menit Rizky ya. Itu harus kita berpegang lah pada nilai-nilai itu supaya melatih anak-anak juga untuk disiplin. Ada poin-poin yang disepakati ya, Iya, Mr. Fahri benar. ya. Oke, baik Bapak Ibu masih kita undang terus untuk melakukan interaksi dengan kita di sini. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan lain silakan. Ada yang mau tanyakan mungkin dari anak-anak kita di sini yang hadir. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Syarif ya. Oke, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, bagaimana cara membuat siswa aktif dalam KBM daring, Mr. Fahri? Nah, ini pertanyaannya super sekali ya. Thank you, Mr. Syarif ya. Terkadang saya memberi salam pun tidak dibalas. Katanya. Masya Allah. Baik, nah ini terima kasih Pak Syarif untuk pertanyaannya. Nah, ini saya rasa menjadi tantangan kita bersama ya. Karena memang ya bagaimana kita mengelola KBM itu tentu akan berhubungan langsung dengan bagaimana respon dari siswa ya, Mr. Rizky ya. Jadi memang sebenarnya ini lebih ke tataran teknis ya. Insya Allah nanti akan dibahas oleh guru-guru kita nanti ke depannya. Ada guru-guru kita yang memang fokus topik webinarnya itu kepada hal-hal seperti itu, Mr. Rizky. Tapi bisa sih saya tambahkan bahwa ya memang kita itu tergantung juga terkadang kepada tipikal siswa. Ini enggak menutup kemungkinan juga ya, Mr. Rizky ya. Benar-benar. Jadi ada itu saya pernah ngajar itu masuk ke satu kelas gitu ya. Itu selucu apapun kita mencoba untuk menghibur mereka sebagai intermezzo, itu tetap aja di kelas itu kayak kuburan gitu, Mr. Rizky. Sepi gitu ya. Ada anak-anak yang memang receh banget gitu ya. Kita melakukan yang sedikit aja lucu, itu udah ngekeh kali, Mr. Rizky. Jadi ini memang nggak terlepas juga. Mungkin Bapak Ibu merasakannya ya, saya rasa ya. Ada kelas yang Bapak Ibu masuki dengan materi yang sama gitu ya, dengan materi yang sama, tetapi respon siswanya dari kelas yang berbeda itu garing ada yang responsif banget gitu ya. Nah, di satu sisi memang ya kita tidak bisa terlepas dari itu. Kemudian yang kedua memang Bapak Ibu sekalian, inti dari pendidikan itu adalah memang kan interaksi ya, interaksi. Jadi tak kenal maka tak sayang. Tak cinta kenalan ya? Gitu ya. Tak kenal maka kenalan gitu ya, atau tak kenal maka tak aruf gitu ya, Mr. Rizky ya. Atau tak kenal ya maka tak sayang, itu yang umum. Jadi memang hal yang harus kita evaluasi memang adalah bagaimana interaksi kita kepada siswa-siswa kita memang. Jadi bagaimana kalau misalkan kita buat satu pertemuan itu khusus gitu ya, bukan sekedar untuk langsung ke materi, tapi bagaimana membangun hubungan dengan mereka, meng-approach mereka gitu ya. Benar. Jadi garingan itu mungkin kan di kelas itu gara-gara memang nggak terlalu kenal dengan sosok gurunya gitu ya, apalagi memang di tengah online seperti ini. Jadi mungkin kita bisa buat semacam inovasi pembelajaran yang sifatnya itu untuk saling mengenal dulu satu sama lain gitu ya, atau mungkin bisa saja kita buat penugasan pada mereka untuk introduce themselves gitu ya, Mr. Rizky, in 1 minute in video gitu ya. Jadi boleh kita pancing dengan hal seperti itu, baru kita explore lebih lanjut dari apa yang ada di mereka. Jadi saya rasa lebih ke situ dulu, Mr. Rizky. Jadi kita harus memang membangun interaksi di luar belajar dulu gitu ya kepada mereka, baru kita masuk ke pembelajaran gitu ya. Justru kan bagaimana respon itu tergantung pada itu tadi, bagaimana polanya interaksinya antara kita dan siswa. Baik, mungkin saya teringat di sini pertanyaan dari Mr. Syarif ini, sedikit saya flashback ya pertemuan minggu lalu ya dengan Pak Wahyudi juga ya di sana. Mungkin ini akan dibahas seperti Mr. Fahri bilang tadi ya. Benar. Kalau saya tidak salah, itu ada salah satu topik yang akan membahas daring biar nggak garing gitu. Ada nanti satu topik webinar kita ya. Oke, jadi nanti tunggu saja kehadirannya ya, Mr. Fahri. Insya Allah di situ akan dieksplor lebih lanjut gitu ya. Nah, karena seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saya di sini hanya berbicara dalam tataran paradigma saja terlebih dahulu, bahwa kita harus benar-benar menyadari apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ke depannya, dan apa yang akan kita hadapi juga sebagai seorang guru. Sama menghadapi ya, Mr. Rizky. Oke, mungkin Bapak Ibu ada lagi kira-kira yang ingin disampaikan? Kita masih punya waktu lagi. Tadi Pak Syarif sudah dijawab ya pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Nah mungkin yang ingin, baik ada pertanyaan lagi.
From Putri Nabila. Assalamualaikum Putri. Assalamualaikum Pak. Ya, mohon pencerahannya. Jika ada siswa yang merasa enggan mengikuti kelas dan saya sudah mencoba menghubungi secara pribadi namun tidak digubris, langkah apa yang selanjutnya mesti saya lakukan? Terima kasih sebelumnya Pak. Oke, terima kasih juga. Langsung saja ya, Mr. Iya, Rizky langsung. ya. Silakan Mr. Fahri. Baik, kepada Bu Nur Putri Nabila ya. Ini curhat ya Bu ya sekalian ya kayaknya ya Bu ya. Oke. Oh, maaf ya Bu, ini guru ya, bukan murid ya Bu ya? Bukan, ini guru bahasa Jerman. Oh, guru bahasa Jerman. Ya. Oke, apa Bu bahasa Jermannya? Danke ya, bukan ya? Ya, danke ya. Danke Frau ya, Frau Putri Nabila ya. Kalau saya masih ingat pelajaran SMA dulu gitu katanya. Iya, benar-benar. Oke, baik. Terkait dengan siswa yang seperti itu, ini memang pertanyaannya rata-rata ini ke hal teknis ya, hal detail ya. Soal nanti akan dijabarkan lebih lanjut sebenarnya di sesi webinar berikutnya. Nah, tapi mungkin untuk kasus seperti ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa minta tolong juga kepada wali kelas ya. Nah, jadi karena memang setelah, tapi ya tidak boleh juga langsung apa-apa langsung kita bebankan kepada wali kelas gitu, tapi kita harus make effort dulu first gitu ya, jadi harus kita usahakan terlebih dahulu. Jika memang usaha yang seperti kata Bu Putri tadi sudah dicoba tapi tidak ada respon gitu ya, maka ya kita bisa minta tolong ke wali kelas, atau boleh kita ganti pertanyaannya, bukan kenapa nggak masuk gitu ya, apa yang terjadi gitu ya, mungkin dia punya something problem gitu kan yang bisa lebih kepada personal approach gitu lah ya, lebih kepada pendekatan personal saya rasa ya. Kalaupun itu tidak bisa ya itu kita bisa minta bantuan kepada wali kelas. Jadi di sini itulah juga kita alhamdulillah keuntungannya Mr. Rizky ya, jadi tidak semuanya langsung dibebankan pada guru ya, nanti bisa minta tolong kepada wali kelas yang secara nggak langsung punya kedekatan emosional yang lebih kepada siswa gitu ya, karena lebih sering interaksinya Mr. Rizky. Memang itulah kendala yang kadang-kadang kita hadapi juga ya, Mr. Fahri ya. KPM kita lakukan ya, ada murid yang seperti ini, seperti itu gitu ya. Tapi saya pribadi saya coba untuk menghandle-nya dulu gitu. Baru kalau nanti sudah tidak bisa saya akan bicarakannya dengan wali kelas gitu. Baik, kita masih punya waktu tersisa. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan Bu? Baik. Sembari menunggu Mr. Rizky, saya ada sedikit video ini Mr. Rizky ya untuk menjadi apa kita bersama ya. Ada satu video yang menarik Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana ini based on true story, based on true story, bagaimana seorang guru itu memang ketika mendidik dari hati itu memang alhamdulillah masya Allah sampainya ke hati juga Mr. Rizky. Dalam tanda kutip ya, sebobrok apapun anak itu gitu ya, ketika memang sentuhannya itu bicaranya hati, itu insya Allah akan mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi ada golden touch di sana ya. Nah ini ada satu video singkat Bapak Ibu berdasarkan kisah nyata ya dari seorang pembicara internasional dari Singapura, di mana ini beliau ini public speaker banget, motivator, yang awalnya ketika sekolah itu hampir anak-anak yang Mr. Rizky? Yang bandel gitu. Yang bandel, yang penuh dengan permasalahan dengan sekitarnya, kriminal dan sebagainya. Tapi gara-gara ada motivasi yang memang didapatnya khusus dari hati yang tulus seorang guru, itu luar biasa pengaruhnya Mr. Rizky. Baik, mungkin Bapak Ibu menunggu pertanyaan yang lain, bisa kita saksikan video berikut. Kita akan saksikan ya secara langsung videonya. Mohon maaf. Baik. Silakan ya dilihat ya Bapak Ibu semua. Akan dapat menginspirasi kita bersama. Volumenya dibesarkan mungkin Pak Dodi. Sebentar, dengar ya? Di sini, sebentar, saya maksimalkan di sini. I find you guilty, and you will be convicted. Only you can write the future. Baik, jadi ini gurunya itu Bapak Ibu. Umar ya, namanya Umar ya. Yep.
Jadi memang anak ini identik dengan kegiatan apa lah ya, bandel dan sebagainya. Tapi di si guru ini melihat satu kelebihan dalam diri anak, ada kemampuan dalam organisatoris yang luar biasa dalam berkomunikasi. Beliau memberikan buku tentang public speaking kepada si anak. Ternyata kenapa dia seperti itu? Dia mengalami perbedaan perlakuan di keluarganya, Bapak Ibu. Jadi memang kembali ke keluarga memang apa yang kita lihat dari anak-anak kita. Oke. Depresi, tidak masuk sekolah. Glenn, you have the courage to be different. Nah, ini interaksi yang dibangun coba oleh si guru kepada si anak. Thank you, Mr. Kumar. Mr. Kumar. Nah, inilah dia, namanya Mr. Glenn. Yep. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, cek. Oke. Sebentar, oke, Mr. Rizky. Ya. Jadi ini memang based on true story ya, Mr. Rizky ya. Memang proses untuk mengubah itu memang nggak sebentar, memang kadang memakan waktu yang lumayan lama gitu. Tapi kembali lagi lah seperti ke pertanyaan saya tadi, Mr. Rizky, guru seperti apa yang paling kita ingat sekarang dari pendidikan kita dari SD dahulu itu memang guru-guru yang menginspirasi kita, memang guru-guru yang baik. Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian, kita itu nanti ketika anak-anak kita sudah tamat gitu kan, jadi kita itu memang tetap dikenang gitu oleh anak-anak kita sebagai guru yang memang berpengaruh dan berkontribusi terhadap pengembangan dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, kalau seandainya Mr. Rizky kita hanya menjadi guru yang sekedar menjelaskan gitu ya. Dan ini keseringan juga, satu koreksi juga ya Mr. Rizky ya. Satu kesalahan juga ketika kita membuat video pembelajaran itu, kita menganggap bahwa dalam katakanlah durasi video itu 25 menit, itu non-stop 25 menit itu adalah all about topik. Semua tentang materi. Nah, ini juga salah ya Bapak Ibu. Bagaimana di 25 menit ataupun 20 menit video yang kita sampaikan itu ada hal-hal yang kita sampaikan juga di luar dari materi tersebut. Nah, transfer nilai-nilai juga kita selipkan. Misal motivasi gitu motivasi gitu ya. Jadi ini juga kami harapkan juga, kalaupun seandainya kita nanti membuat video pembelajaran, jangan non-stop semua yang ada dalam video itu tentang materi. Nah, kita coba tambahkan hal-hal yang sifatnya itu nilai-nilai yang ingin kita sampaikan ke anak-anak kita. Nah, jadi insya Allah itu bisa menjadi pengganti interaksi kita secara langsung ya, Mr. Rizky. Baik, ya tadi itu yang motivasi dari Mr. Fahri ya untuk semua kita di sini para guru. Oke, kita mungkin ada satu chat lagi nih ya, satu pertanyaan ya. Oke. Oh, hanya menyapa saja ya. Sudah ya. Sudah. Oke. Baik, ini Mr. Rizky, satu lagi Mr. Rizky mungkin ada satu video yang ingin saya tayangkan lagi. Silakan, ini terkait dengan kalau yang tadi itu bagaimana seorang guru itu mendidik dengan hati. Nah, kalau yang sekarang ini bagaimana seorang guru itu memang bisa menyesuaikan dengan keadaan peserta didiknya, Mr. Rizky. Nah, jadi kalau model konvensional itu sekedar mengajar di papan tulis dan sebagainya, itu kadang nggak bekerja, nggak work gitu untuk anak-anak zaman sekarang. Doesn't work ya. Iya, old system doesn't work. Nah, itulah kalau kata salah satu pembicara yang terkenal itu ya, Mr. Rizky. Old system doesn't work. Jadi kadang kita memang harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang memang disinilah memang sekali lagi Bapak Ibu dituntut daya kreativitas dan inovasi dari kita semua untuk menyesuaikan dengan keadaan siswa-siswi kita. Ini seperti pertanyaan Pak Syarif tadi, ada satu kelas yang memang terkenal kelas ini dalam tanda kutip kriminal, garing gitu ya, dan sulit untuk diatur gitu Misteri. Tapi ada sosok guru yang memang luar biasa pendekatannya Mr. Rizky. Jadi hal-hal seperti ini mungkin bisa jadi inspirasi kita untuk lebih mengelola KBM yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik Bapak Ibu, ini mungkin sebagai video yang terakhir sebelum kita tutup ya. Ya. Oke. Silakan Mr. Fahri. Yap. Sebentar. Oke. 落后就要被淘汰，对吧？
Nah, ini kelas yang penuh tantangan ini Bapak Ibu. Kalau kita masuk kemari ini kita lihat bagaimana dia memanage kelas ini Bapak Ibu. Dalam 是谁想出这条烂主意？新东老师，不想上我课啊？ ini kelas yang luar biasa super garing ini. 只要答对我3个问题，答对3个就放你们走。别吹牛了，陈老师。我不吹牛，我听到隔壁班有人举报我们班有几个同学抽烟。李伟聪，先把烟给我。 Mari kita perhatikan pendekatannya Bapak Ibu sekalian dalam memberikan learning. 第一个问题，大家知不知道烟的化学成分是由什么组成？尼古丁。你没举手啊？尼古丁。还有呢？焦油。还有呢？还有一氧化碳。过关了。你可以走了。你说真的？当然是真的。我真走了，走吧。 Oh, teman-temannya heran gitu. Boleh pergi gitu. Terakhir semuanya semangat untuk belajar gitu. Karena motivasi mau keluar itu. Nah, ini pihak yayasan ini melihat kelas ini gitu ya. Nah, ini nggak ada masa depan. Tapi bagaimana sang guru ini mengajar? Kita lihat. Oke, lihat. Coba bayangkan Bapak Ibu, kelas kayak gini diajari dengan metode konvensional, itu tidur semua. Oke, yayasannya sampai. Pertanyaan kedua. 有没有人能够告诉一根烟是由哪几部分组成？我知道，关起城，阴丝、烟脂还有滤嘴。没错，没错，一根烟是由3部分组成：烟丝、烟脂还有滤。 Nggak sadar anaknya sebenarnya belajar ya kan, tapi dengan model yang luar biasa. 滤嘴是空心的，答对一半。都是用烟草做的。哦，滤嘴上面有古怪的小孔。为什么古怪呢？哦，找到了。根据维基百科， Nah, ini anak-anak yang update gitu ya, googling langsung. 吸入尼古丁等有害物质。啊，上面没说古怪啊。就吹牛啊！不是我骗你们的，是烟草商骗你们的。李伟聪，请你示范一下怎么抽烟，给大家看看。 Oke. Agak anti mainstream ini gurunya memang. Oke. 刚才李伟聪同学已经示范了用2只手指夹住这排小孔，夹住滤嘴呢，就会让空气减少进入。那么你吸入的尼古丁就跟烟盒上 Lahir anak-anaknya memperhatikan kan, 有所 yang tidur bangun 上瘾之后呢，就会去睡。 继续买烟又怎么样？ ada 这个全 krisis. 球6大烟草商每年利润是350亿美金呐。 Oh. 数据告诉我们 Kemudian muncul nih ada anak yang kritis nih, yang suka menjawab dalam tanda kutip penjelasan guru. 想抽烟都不怕死。死不要紧，大家都会死，最惨的是死的不明不白，对不对？一会儿讲科学，一会儿讲经济，一会儿又讲哲 Nah, 学。 ini anak-anak yang sering menjawab ini. 老师教通识的吧？教的我们通通都不懂了。不是叫你通通不懂，是叫你不要通通不懂，要有脑子判断，不要被骗。 Itu 越 dia. 有知识，你就越有判断力。知识就是力。Knowledge is power。我不是想让你们什么都懂，我要你们有判断力。 Oke. Enough Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bagaimana cek bagaimana memang Mr. Rizky kelas yang semula itu super garing gitu terakhir punya minat yang luar biasa dalam belajar gitu. Memang disinilah Mr. Rizky harus kita sekali lagi paradigma kita untuk menjadi guru yang zaman old itu harus memang kita ubah. Jadi zaman now ya. Menjadi guru zaman now yang memang harus kita sesuaikan juga dengan kondisi siswa-siswi kita sekarang ini. Oke, saya rasa itu Mr. Rizky yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang sedikit ini bisa membuka wawasan kita dan bisa menginspirasi kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi ke depan. Saya kembalikan kepada Mr. Rizky. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin tadi materi yang telah disampaikan oleh Pak Fahri atau Mr. Fahri tadi cukup menginspirasi bagi kita semua dan ke depannya agar kita bisa terus mengikuti acara webinar yang telah
disusun khusus ya untuk kita semua saling berbagi ilmu dan pengetahuan insyaallah yang akan diadakan rutin setiap hari Sabtunya nanti ya. Ya mungkin nanti kita juga akan mengundang guru-guru dari luar. Hari ini juga ada ya guru-guru dari luar, peserta dari luar ya seluruh Indonesia ini kita akan undang ya secara live and eksklusif ya. Yang dibawakan oleh SMA kebanggaan kita, SMA Islam Plus Askia Medan. Akhirul kalam ya saya pikir ini dulu untuk acara webinar kita hari ini Mr. Fahri. Yep. Ya. Okay. Ya kesimpulannya tadi ya acara berikutnya mungkin nanti akan ditampilkan di minggu depan. Kesimpulan, oh ya benar, setelah ini kita masih akan ada acara lagi ya untuk webinar ini ya, benar acara webinar berikutnya yang mungkin nanti akan disampaikan oleh pemateri yang berbeda tapi tetap dengan host yang sama, so don't go anywhere, stay tune ya semuanya. Oke. Kesimpulan untuk hari ini intinya adalah di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Segala aspek kehidupan manusia pasti mengalami perubahan. Kemudian era disrupsi adalah era di mana terjadinya pergantian yang sangat cepat dari sistem lama menjadi sistem yang sangat baru. Itu yang dapat saya simpulkan. Kemudian bahkan yang terjadi adalah proses decoupling atau keterlepasan dari nilai-nilai lama menuju yang baru. Artinya kita harus memang move on ke sebuah pola-pola hidup yang baru. Kemudian virus atau pandemi yang melanda Indonesia itu mempercepat terjadinya disrupsi, terutama proses perubahan pergeseran nilai ke era-era digitalisasi. Ya, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi para peserta webinar Guru Inspiratif 2020 hari ini. Ya, terima kasih untuk waktunya saya ucapkan. Ya, terus ya mengikuti acara webinar kita setiap hari Sabtu ya tiap minggunya. Ya, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di acara webinar berikutnya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.